Oke, jadi tadi sudah kita sama-sama lihat sebenarnya kontennya itu akan berbentuknya seperti apa. Jadi memang bentuknya seperti itu. Jadi dibuat seakan-akan gamification, bentuknya seperti game alurnya, tetapi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa. Dan juga bisa dilakukan ibaratnya interaksi-interaksi lainnya. Jadi tidak hanya ibaratnya 3D asetnya aja yang kita mau perlihatkan, tetapi informasinya juga sampai dari video maupun audio, teks, dan juga gambar. Nah, di sini juga sudah kita liput Melia Lab lewat dari program-program yang sudah kita lakukan bersama partner-partner kita. Jadi ada program VR Ambassador, lalu juga 1000 guru ahli VR, dan juga program 100 sekolah pionir VR. Yang mana di sini kita akan terus melakukan praktik-praktik baik dan partner-partner yang sudah kita jalankan. Nah, di sini juga sudah ada partner kita, yaitu Kemendikbud, lalu juga ada IG, dan yang terakhir sekarang kita sudah melakukan kerjasama dengan Kominfo dan Kemendikbudristek mengenai digitalisasi dalam sektor pendidikan yang mana sudah dijalankan selama 2 tahun. Jadi kita ke daerah-daerah terpencil atau 3T untuk literasi awal, jadi tahu terlebih dahulu ternyata ada metode pembelajaran baru seperti 3D dan virtual reality ini di dalam dunia pendidikan. Kita coba dulu kacamata VR-nya, ada yang mau coba? Sudah enak tampilannya? Rekam. Kalau misalkan nggak enak, boleh aku pinjam tangannya bentar. Di sebelah sini itu ada pengaturannya. Jadi bisa dikedepanin, di zoom in, di zoom out, sampai nyaman dulu matanya. Diputar aja. Sudah. Nah, di tengahnya juga ada pengaturannya. Nah, kalau misalkan kita pakai kacamata VR, jadi di dunia nyatanya kita cukup berdiam diri di satu posisi. Nah, tetapi kita bisa mengeksplor 360 derajat. Jadi yang mana badannya bisa diputar nih. Nah, untuk pertama kali pasti Zidane ya? Iya. Untuk Zidane pasti ngelihat titik putih di tengah. Iya, ada. Nah, titik putih tengah itu ibaratnya kursornya Zidane untuk Zidane berinteraksi di dunia virtual. Jadi untuk bisa berjalan di dunia virtual itu harus mencari lingkaran kuning. Apakah ada? Ada. Nah, titik putihnya diarahin ke titik lingkaran kuning, nanti seakan-akan jalan. Iya. Udah? Udah. Nah, nanti misalkan ada persegi, garis 3. Nah, itu juga titik putihnya arahin ke sana, biasanya mengeluarkan instruksi ataupun informasi. Iya, ada. Oke, kalau misalkan ada video, bisa di titik putihnya diarahin ke sana. Nanti kalau misalkan tidak ada, bisa diikutin lagi lingkaran kuningnya. Sampai nanti di akhir pengerjaan kuis. Ada apa? Ini belajar virus. Jadi memang di dalam situ kita bisa lakuin interaksi-interaksi, misalkan mengangkat botolnya, lalu memecahkan 3D asetnya, jadi terbreakdown part-partnya. Aman ya? Aman, masih menikmati berarti ya. Enjoy dia nih. Oke, aman? Aman. Nah, mungkin bisa diceritain experience-nya ke teman-teman dan Bapak Ibu setelah menggunakan kacamata VR gimana? Oke, terima kasih. Mungkin dari yang lain mau coba? Kalau teman-teman atau ibu mau lihat di aplikasi handphone, itu boleh dicari namanya Melia Lab. Oh ya Pak. Jadi ini bisa dipakai aplikasi di handphonenya tanpa kacamata juga bisa. Gitu. Oke, ini udah masuk di ruang kelas pembelajaran dia tentang globalisasi. Nah itu sudah ada titik putih Bu. Udah? Nah titik putih sebagai kursornya Ibu arahkan ke yang warna kuning bulat. Ya, sudah. Itu sudah bergerak atau berjalan? Sudah bergerak, ada petunjuknya tadi. Nah iya. Setelah itu kalau misalnya ada kotak. Oh, sudah mengerti. Apabila sudah mengerti, dipersilakan lanjut ke area berikutnya. Ya betul, arahkan Jadi di area saja. pembelajaran kelas berarti udah mengerti. Sebelah kiri juga ada kotak yang sama. Boleh diarahkan titik putih ke kotak itu. Kemana? Oh, ini ada sebelah kanan. Jadi boleh ke kanan ke kiri diarahkan sesuai standpoint itu berada. Jadi kalau misalnya dalam pembuatannya itu standpoint semakin banyak itu semakin bagus karena bisa mengarahkan tempat Unik satu ya, ke tempat lain. karakternya di sini macam-macam, ada Iya. kayak lagi di suatu ruangan Betul. sekolah gedung, ada yang pakai baju PGRI, guru-guru atau dosennya, ada Iya. mahasiswanya juga. Ada titik kotak untuk pemberitahuan, titik bulan untuk berjalan. Iya, terus di sini juga ada fitur YouTube. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu YouTubers juga nih
mau masukin kontennya itu bisa tinggal copy link aja, terus siswanya atau mahasiswa itu bisa akses gitu. Pembelajaran masalah globalisasi nih di ruangannya nih. Tentang sosiologi Martin Albro dan Elizabeth King. Mungkin interaction. Macem-macem. Bagus sih, keren. Lebih ke dalam satu ruangan kita mengarah ke titik-titik tertentu yang kuningnya. Betul. Ditentuinnya arahnya kemana. Iya. Nah mungkin di sini bisa sambil ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu. Boleh, silakan. Oke, baik. Jadi memang di sini ada lisensi yang namanya lisensi akun premium dan free. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan download Milelab di web kita, itu akan lisensinya itu gratis. Yang mana nanti ada beberapa interaksi yang akan terkunci. Jadi contohnya di sini lisensi saya itu premium. Ketika premium, interaksi di sini kebuka semuanya. Contoh misalnya kan animasi dokter tadi ya, yang teknis ya. Apakah animasinya nggak bisa juga? Cuma contoh animasi. Oke, baik. Kalau misalkan animasi itu misalkan Bapak udah mengeksplor nih di 3D asset kita, terus nggak ada yang mau dicari. Nah, nanti ketika mau memasukkan yang dibutuhkan, itu bisa lewat submission. Jadi nanti misalkan Bapak mau pengajuan 3D asset yang mau digunakan karena belum ada, nah ini bisa. Jadi nanti di sini ada step by stepnya untuk pengajuan 3D asset yang dibutuhkan gitu ya. Jadi dari persyaratannya apa yang dibutuhkan, dari formatnya, lalu juga dari file formatnya seperti apa, gambar formatnya seperti apa dan lain-lainnya. Jadi kayak di sini kalau kita lihat itu ada MAN 2, lalu juga ada SMP 2. Nah ini adalah sekolah-sekolah yang ibaratnya pengajuan. Jadi misalkan Mbak, kita mau dong dibuat gerbang sekolah. Jadi nanti ketika kita ngebuat journey-nya itu seakan-akan ada nyata gitu. Jadi ada sekolah yang mau room sekolahnya itu berdasarkan virtual gitu. Jadi nanti anak-anak bisa ngelihat atau waktu pas penerimaan siswa baru mengelilingi sekolahnya itu menggunakan virtual, ataupun juga animasi-animasinya di sini bisa menggunakan atau mengajukan kayak Santa Ursula. Jadi ibaratnya mau menghadirkan animasinya itu menggunakan seragam Santa Ursula, nah itu bisa dilakukan lewat submission. Seperti itu. Kalau misalnya saya membuat custom master gimana? Nggak bisa, Bisa Bapak, jadi nanti misalkan Bapak sudah punya 3D assetnya. Nah nanti tinggal di submission, terus nanti akan di QA dan di QC apakah sudah sesuai dengan ibaratnya ketika masuk ke platform kita. Gitu. Jadi semua yang ibaratnya Bapak Ibu punya 3D assetnya bisa dimasukkan terlebih dahulu nanti di QC dan di QA. Kalau pengajuan biasanya kita itu 2 minggu Pak, tapi dilihat lagi karena memang banyak sekolah, universitas gitu ya. Biasanya kita lihat dari antriannya. Jadi ibaratnya ketika sudah ada sekolah yang lagi dijalankan untuk pengajuannya, nah itu kita sistemnya antri. Kalau untuk pengajuan itu ketika kita sudah melakukan kerjasama itu sudah include. Jadi nanti kita di perjanjiannya ada sudah ibaratnya berapa kali kita bisa melakukan custom template atau custom dari 3D assetnya gitu. Nah kalau untuk submission sendiri biasanya kita bisa sampai 10 gitu Pak. Kalau untuk 3D asset sebenarnya submission itu kan ibaratnya tinggal Bapak buat dan ibaratnya tinggal kita masukin aja ke tim develop ya. Nah itu bisa. Bedanya kalau dari sekolah-sekolah yang saya bilang tadi 10, misalkan dia mau mengadakan gedungnya gitu ya. Nah itu kan biasanya mereka atau beliau-beliau ini ngefoto Pak. Jadi dalam bentuk foto. Nah itu yang prosesnya agak lama gitu kan ya. Jadi kalau saya contohin di sini ada SMK 3 Bandung. Nah ini benar-benar sangat detail. Jadi mereka dari pihak mereka cuma ngefotoin depannya kayak gimana. Nah ini kita yang masuk asetnya. Nah ini tampilannya dari depan aulanya. Lalu ketika kita masuk, nah di dalamnya itu ada seperti kayak pameran-pamerannya dan lain-lainnya. Jadi akhir-akhir ini kita juga sedang melakukan custom dari salah satu klien kita yaitu travel, umroh gitu ya. Jadi beliau ingin dari Ka'bahnya, terus Safa Marwahnya dan lain-lain. Jadi ya bisa di custom seperti itu sih Pak. Jadi kita hitungannya kerjasamanya itu biasanya per prodinya atau per fakultasnya seperti itu sih Pak. Walaupun nanti yang eksekusi mahasiswa ya bukan dosennya gitu, sama seperti UPH
Itu juga yang eksekusi, yang ngebuat kontennya, yang mereka memasukkan 3D asetnya itu juga dari mahasiswanya. Jadi sebelumnya sebenarnya sama nih Pak, dalam pendidikan kan kita juga sedang merancang dengan UPI yang di Bandung, jadi beliau juga ingin melakukan kerjasama dengan beberapa program. Nah kalau misalkan ini buatan Indonesia atau luar, sebetulnya ini benar-benar buatan Indonesia Bu. Jadi benar-benar anak bangsa yang develop ini semuanya. Nah terus kalau misalkan kita pembeliannya atau kerjasamanya itu kita sebagai package, jadi sudah include dari pengadaan alat, lisensi akun, juga workshopnya. Jadi nanti akan kita latih dulu dari tim kita, trainernya. Terus juga untuk durasinya itu biasanya hanya akunnya Pak. Untuk alatnya itu akan jadi milik dari UNIF-nya gitu. Kalau misalkan kita tawarkan ke sekolah-sekolah yang biasanya K12, nah ini kita menawarkan ada 2 jenis paket, yang mana bedanya itu ada di kuantitinya sama di durasinya, durasi kerjasamanya. Kalau misalkan yang pertama yaitu ada Premium Lab VR sama Premium Plus Lab VR. Bedanya kalau misalkan Premium Lab VR akan mendapatkan lisensi akunnya sebanyak 5, dan 5 ini akan secara premium selama 1 tahun. Nah, akan mendapatkan pengadaan alat kacamata VR seperti ini sebanyak 20, dan sudah include dengan workshop, yang mana workshopnya itu bisa dilakukan sampai 4 kali. Jadi nanti akan benar-benar kita ajarkan dari ibaratnya pembuatan storyboardnya terlebih dahulu seperti apa, yang benar-benar sesuai dengan RPP. Nanti kita dari storyboard bisa kita lakukan pembuatan konten VR-nya seperti itu. Nah nanti ketika workshop itu sudah selesai akan mendapatkan sertifikat dari Melia Lab. Nah bedanya kalau Premium Plus Live VR itu akan mendapatkan lisensi premiumnya itu 10 akun yang nantinya akan aktif selama 3 tahun. Terus juga akan mendapatkan kacamata VR 40 beserta dengan Bluetooth controllernya. Biasanya Bluetooth controller ini seperti joystick. Untuk kita ngeklik, kalau tadi kan ngekliknya harus dari bawah gitu ya, nah ini bisa dari tangan gitu. Jadi ketika anak mengerjakan kuis atau ibaratnya interaksi mengangkat botol ketika di lab gitu, nah itu bisa menggunakan joystick. Nah untuk ini juga sudah include dengan workshopnya, terus juga sertifikatnya, dan ini bisa ibaratnya dilakukan pembayarannya itu sistemnya juga bisa dicicil ataupun pembayaran sekali lunas seperti itu. Nah ini gambaran untuk SD, SMP, SMK maupun SMA. Nah mungkin tadi Zidan ngomong katanya ada interaksi yang bisa jalannya cepat. Sebenarnya kita tuh ada 2 jenis Bapak Ibu, ada namanya asinkronus dan sinkronus. Kalau misalkan kacamata VR ini adalah asinkronus, yang mana asinkronus ini kita tidak bisa ibaratnya ketika kita satu kelas, kita bisa bertemu secara real di satu ruangan. Biasanya itu kayak buat badan pelatihan, terus juga praktek-praktek ibaratnya kayak merangkai laptop gitu ya. Jadi bisa dilakukan bersama-sama secara nyata. Kalau misalkan asinkronus ini kacamata VR ibaratnya kita hanya multiplayer, yang mana bisa kita masukkan ke dalam konten yang sama tetapi tidak bisa bertemu seperti itu. Nah, Transverse itu adalah salah satu klien kita, Pak. Iya. Transverse, terus juga Polri sekarang sudah buat yang kemarin G20, nah itu juga salah satu klien dari kita. Jadi perbedaannya seperti ini, ada beberapa 3D asset yang bisa kita interaksikan, tetapi interaksinya itu hanya sebagai first person saja. Beda kalau misalkan yang sinkronus. Kalau sinkronus itu misalkan saya dengan Mbak Masyita ketemu di tadi ruangan di virtual, dan kita bisa melakukan perakitan berdua secara bersama-sama. Tetapi kalau misalkan asinkronus, kita hanya sendiri, berinteraksi sendiri. Nah, jadi yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, bahwanya ada 2 jenis nih dari kacamata VR, asinkronus dan sinkronus. Yang mana kalau misalkan yang menggunakan interaksi tangan ketika kita mau berjalan dan yang lain, itu namanya standalone VR. Nah, beda dengan smartphone based VR ini. Nah, jadi di sinkronus ini tidak harus menggunakan smartphone saja, tetapi bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan laptop gitu. Jadi seakan-akan mereka bergabung di room yang sama dan melakukan kegiatan yang sama. Jadi misalkan adanya meeting, jadi misalkan Bapak Ibu tetap di rumah masing-masing tetapi meeting bersamaan. Ataupun kayak pengerjaan seperti perakitan motor yang tadi, terus juga di sini ada bagaimana simulasi tentang
bagaimana sih caranya kita untuk di pengadilan seperti apa gitu. Tanpa harusnya kita bertemu di suatu rumah atau ruangan yang sama. Jadi kalau di universitas kan ada namanya e-katalog, kalau di sekolah itu namanya siplah gitu ya Pak. Nah kita sudah masuk keduanya. Mungkin kalau dari Bapak Ibu dan teman-temannya sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa kita tutup acara sosialisasi pada hari ini. Karena kita juga di pukul 1 sudah harus mengisi lagi di SMK 7. Nah mungkin besar harapan mungkin kedepannya kita bisa bertemu lagi di beberapa program yang bisa kita lakukan kerjasama. Jadi bisa main lagi ke Kaltim. Ini kayaknya sudah tema ayahnya ya.